Maulana Ilyas rahmatullah alaih, beliau menjelaskan tentang makna silaturahmi atau silaturahim. Beliau katakan bahwa silaturahmi pada diri orang Islam sesama kaum muslimin itu tidak seperti yang dipahami hanya sekedar pertemuan antara jasad dan jasad saja. Pertemuan antara dua orang ataupun lebih bersama-sama saling menyapa, tidak seperti itu. Silaturahmi yang dimaksud dikatakan oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih adalah pertemuan di mana dua orang muslim menyambung apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah hakikat silaturahmi yang sesungguhnya. Di dalamnya ada nasihat, di dalamnya ada tawasau bil haq, tawasau bis sabr, di dalamnya ada amar ma'ruf nahi mungkar, di dalamnya ada saling memberi semangat, targhib, tarhib, di dalamnya ada saling mengajak, mendorong kepada kebaikan. Maka disitulah sebetulnya hakikat silaturahmi yang sesungguhnya. Seandainya silaturahmi tanpa ini semua, tanpa ada nasihat, tanpa ada amar ma'ruf nahi mungkar, tanpa ada tawasau bil haq, tawasau bis sabr, tidak saling mengingatkan tentang Allah, tentang akhirat, tentang kesolehan, tentang ketaatan, maka silaturahmi itu nggak ada bedanya dengan silaturahmi orang-orang yang bukan Islam. Karena perbuatan ataupun amalan bertemu, berjumpa, saling menyapa itu adalah tindakan sosial yang dimiliki oleh setiap orang, dilakukan oleh setiap orang. Nah, yang membedakan di sini silaturahmi antara dua orang muslim bertemu, berjumpa itu adalah muatan, isi daripada silaturahmi itu. Bukan sekedar menyapa, bukan sekedar bertemu, tapi di dalamnya ada saling ingat mengingatkan, ada saling tawasau bil haqqi, tawasau bis sabr, ada saling amar ma'ruf nahi mungkar. Maka silaturahmi itu akan memiliki ruh, ada ruhaniyat. Orang berjumpa walaupun 1 menit, 2 menit, walaupun sejenak dan sebentar, tapi ketika di dalamnya muatannya itu ada hal-hal tadi yang disampaikan, maka pertemuan itu menjadi berharga, baik di sisi Allah dan juga di sisi muslim tersebut. Bisa saja melalui 1 kalimat, 2 kalimat yang di dalamnya ada tazkirah, di dalamnya ada amar ma'ruf nahi mungkar, menyentuh hatinya. Dan menyentuh hatinya itu membuat dirinya bertobat, beristighfar, berubah. Banyak kita dengar kisah-kisah mengenai hal ini. Walaupun perjumpaannya itu sebentar saja, dengan kalimat yang sedikit, yang pendek, tapi bisa menggugah hati seseorang, bisa menjadi sebab turunnya hidayah, menjadi sebab perubahan pada diri orang itu, sehingga bertobat, beristighfar, dan sebagainya. Ini juga yang menjadi perhatian. Dikatakan oleh Maulana Ilyas rahmatullah alaih bahwa ketika Umar radhiyallahu anhu menjadi Amirul Mukminin, seandainya beliau memanggil para gubernur-gubernurnya dari berbagai negeri, dipanggil, kemudian ditanya, bagaimana kabar?
rakyat kamu, wilayah kamu, maka itu pertanyaan itu bukan sekedar pertanyaan kemudian dijawab baik-baik saja. Tapi dari pertanyaan itu adalah memiliki tujuan ingin tahu sejauh mana amalan rakyat penduduk yang dipimpin oleh gubernur tersebut. Bagaimana dia memimpin? Apakah mengikuti garis-garis yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, atau keluar daripada itu? Dan begitu juga bagaimana ahwal penduduknya, rakyatnya. Apakah mereka beramal sesuai yang diarahkan, yang dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya atau tidak? Maka sejauh mana itu perubahan, peningkatan, ataupun penurunan, itu yang dimaksud dengan pertanyaan apa kabar? Bagaimana keadaan rakyat kamu, penduduk kamu? Ketika Umar radhiyallahu anhu bertanya kepada para gubernurnya. Jadi makna-makna dalam agama itu dalam sebetulnya. Silaturahmi itu dalam. Bukan sekedar menyapa. Walaupun menyapa dalam urusan duniawi tidak salah. Bertanya kabar, bagaimana kesehatan, bagaimana anak istri, bagaimana keluarga, bagaimana pekerjaan, wajar. Tapi mau tidak mau ada nilai-nilai tertentu dalam urusan agama yang menunjukkan kepedulian terhadap keimanan dan ketaatan. Itu yang ditanyakan. Sehingga seseorang itu dengan pertemuan itu bertambah keimanan, bertambah kesolehannya. Diriwayatkan bahwa sahabat radhiyallahu anhum ajmain, apabila mereka bertemu satu sama lainnya, mereka tidak akan meninggalkan tempat sampai mereka akan membacakan surat Wal Asri. Maksudnya di situ adalah ada tawasau, ada saling mengingatkan. Dan luar biasa, begitu bersalaman, ketika berjumpa ataupun berpisah, sebelum jabat tangan itu lepas, maka berguguran dosa-dosa keduanya. Ini adalah di antara ruh, kekuatan, nur yang ada pada silaturahmi. Setelah itu barulah apa yang difadilahkan, dijanjikan melalui amalan silaturahmi itu, luasnya rizki, panjangnya umur, itu akan didapat. Ketika apa? Ketika maksud silaturahmi itu tercapai, tujuannya tercapai, yaitu menyambung, bukan sekedar kasih sayang, tapi menambah, meningkatkan ketaatan dan ketakwaan satu sama lainnya. Maka di situ silaturahmi akan menjadi sebab panjangnya umur dan luasnya rizki.